Selamat pagi adik-adik, selamat pagi Kak Seni. Selamat pagi Kak Rate. Iya, tiba saatnya kita sama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, sebelum mulai ibadah Kak Seni, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, adik-adik harus mempersiapkan hati. Yang kedua, berpakaian baju rapi dan sopan. Yang ketiga, tidak boleh makan dan minum ya. Iya, semuanya siap untuk beribadah. Nah, sebelum mulai ibadah, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Nanti ada teman kita, Seren, yang akan memimpin kita dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Selamat pagi teman-teman. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah Mighty Kids Flash dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Kak Seni, kita memuji nama Tuhan, kita membesarkan nama Tuhan. Semua adik-adik yang di rumah, semuanya bangkit berdiri. Yang sedang duduk, semuanya bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan pujian buat Tuhan. Kita nyanyikan pujian Anak Setia. Nah, Kak Rate, Kak Seni percaya adik-adik yang di rumah adalah anak-anak yang setia seperti lagu pujian tadi ya. Harus. Dan tetap semangat Kak Rate. Iya. Seperti tema kita di bulan Februari adalah semangat. Oh, bagaimana semangat. kalau kita suara dulu? Haleluya, adik-adik yang di rumah bilang puji Tuhan. Puji Tuhan sambil bangkit berdiri sambil lompat. Siap? Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi ya. Iya. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan sambung pujian kita yang kedua dengan Jalan Dalam Terang-Mu.
Ya, Kak Seni, kalau kita tadi sudah memuji membesarkan nama Tuhan, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, semuanya siapkan hati kita, siapkan tangannya untuk berdoa, siapkan hatinya, memberikan tanah hati kita yang terbaik buat Tuhan. Kita mau sama-sama belajar pujian, ku tetap cinta, ku tetap setia.
adik-adik, kita mempersiapkan tanah hati kita mempersiapkan hidup kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kakak-kakak di sini rindu adik-adik hidup semakin bertumbuh dalam Tuhan, semakin setia kepada Tuhan. Nyanyikan pujian ini, refnya saja. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Haleluya Tuhan, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kita siapkan hati kita untuk kita berdoa. Nanti dengan kasih Kristus teman kita Colin yang akan dipimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah memuji, menyembah nama Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami anak-anak yang taat dan dengar-dengaran akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi adik-adik semuanya. Gimana kabarnya nih pada pagi hari ini? Semua pasti dalam keadaan baik ya dan diberkati oleh Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita sudah bersama-sama untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Seperti pujian tadi, kita mau tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia berdoa, setia membaca firman, dan setia melakukan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini kita akan kembali untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini ya tanggal 7 Februari 2020 sebelumnya Kak Kesia akan bacakan Kerikma bulan Februari volume 38 di hari yang ke-7. Semua dibuka kerikmanya ya, disimak baik-baik. Di situ judulnya belajar kasih sabar. Mau sabar gimana kalau disabarin dia malah seenaknya nanti? Alvin paling tidak bisa sabar kalau ada sesuatu yang dia lihat tidak sesuai dengan yang dia harapkan dan yang dia mau. Teman-teman, saat menghadapi keadaan yang tidak sesuai yang kita mau, misalkan kita ingin jalan-jalan ke pantai, lalu tiba-tiba hujan angin deras sekali, tidak mungkin kita berangkat. Atau kita menyapa teman, dianya malah menjawab judes, jadi kesel kan? Tidak enak memang kalau ada yang terjadi tidak seperti yang kita mau. Karena itu kita mesti belajar sabar supaya tidak jadi marah, sedih, atau galau jika mengalami kejadian seperti itu. Tapi kita bisa bersikap benar dengan apa yang kita alami. Seperti Tuhan selalu sabar pada kita, berapa kali kita tidak taat pada Tuhan, Dia masih sabar menunggu kita untuk mau berubah. Yuk, kita juga mau sabar pada teman kita, keluarga kita, dan kejadian yang tidak menyenangkan yang terjadi. Adik-adik, kalau misalnya kita mengalami kejadian yang tidak seperti yang kita inginkan, seperti kerikma ini, rasanya gimana? Gak senang ya, bahkan tadi katakan mungkin kita mau marah, mau jengkel, atau mungkin bahkan galau kalau kita mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, pada pagi hari ini, firman Tuhan kita bersama-sama belajar tentang yang namanya kesabaran. Satu tokoh Alkitab yang akan Kak Kesia bawakan pada pagi hari ini, mungkin semua adik-adik sudah tahu ya. Cluenya tokoh Alkitab ini adalah salah satu, dia ini memiliki 12 saudara ya. Kemudian bapaknya ini sangat sayang sama dia. Saking sayangnya
saking sayangnya bapaknya ini sama anak ini, ya, tokoh Alkitab yang sebentar akan kita bahas sama-sama, saudara-saudaranya menjadi iri hati. Bahkan mereka semua ada yang dikatakan dalam firman Tuhan bersepakat untuk membunuh dia. Ayo, siapa? Udah pada tahu semuanya ya? Iya, pada pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang kehidupan Yusuf. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dalam Kejadian 37. Ya, Kak Kesya pada pagi hari ini akan banyak buka ayat Alkitab, jadi adik-adik semua harus disimak dengan baik ya. Dan jangan lupa disiapkan catatannya, ditulis, kemudian didengarkan baik-baik ya. Kita membuka sama-sama di Kejadian 37. Kejadian 37, yang pertama kita membaca ayat 2 bagian A. Kejadian 37 ayat yang kedua bagian A. Ya. Kejadian 37 ayat yang kedua bagian A, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba, bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Sampai di situ ya. Kemudian kita mau baca lagi ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ayat yang keempat, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ayat yang kelima kita lanjut. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Kita mau lihat lagi di ayat yang ke-12. Lihat ya. Di ayat yang ke-12. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Ayat yang ke-13. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Saud Yusuf, iya Bapa. Ayat yang ke-14, kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Kemudian kita mau loncat di ayat yang ke-18. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya untuk membunuhnya. Membunuh siapa? Membunuh Yusuf. Ya, ayat yang ke-19 kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini, lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Kemudian kita lanjut di ayat yang ke-23. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong dan tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudara-saudara Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Nah, adik-adik, kalau Kak Kesya tanya nih sama adik-adik pada pagi hari ini, kalau kita seperti yang tadi sudah kita baca, kira-kira apakah menurut adik-adik Yusuf itu ada melakukan sesuatu kesalahan, ada berbuat kesalahan sehingga saudara-saudaranya iri hati, bahkan membenci dia, bahkan berniat untuk membunuh dia? Ada nggak ya kesalahan Yusuf? Ya adik-adik, kalau misalnya kita lihat dan kita perhatikan ya, sebenarnya Yusuf
kalau misalnya kita lihat sih tidak bersalah apa-apa sih sama saudaranya ya, tapi dikatakan karena Yusuf itu di ayat yang ketiga tadi pertama apa dikatakan? Ayat yang ketiga di Kejadian 37 ayat yang ketiga, ya, Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain. Dikatakan Israel atau Yakub, bapaknya Yusuf itu lebih mengasihi Yusuf dari anak-anaknya yang lain. Ya, dikatakan seperti itu. Jadi itulah penyebabnya kenapa Yusuf itu dibenci oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya merasa iri. Kok Yusuf aja ya yang paling disayang sama papa kita, sedangkan kita tidak? Seperti itu ya. Kemudian apalagi nih penyebabnya Yusuf sehingga dia dibenci oleh saudara-saudaranya? Ayat yang kelima, ya, dikatakan ayat yang kelima di Kejadian 37, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab itu mereka lebih benci lagi kepadanya. Oh, adik-adik, kalau misalnya adik-adik baca nanti di rumah ya, apa sih mimpi Yusuf yang dikatakan sehingga saudara-saudaranya lebih lagi membenci dia? Semua nanti bisa baca ya di Kejadian 37 nih ayat yang ke-6. Nih ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11 bisa adik-adik baca ya. Intinya saja Kak Kisya akan sampaikan di mimpi itu dikatakan bahwa kita baca sama-sama yuk kita baca satu aja ya mimpinya ya. Salah satu mimpinya nih yang membuat Yusuf semakin dibenci oleh saudara-saudaranya. Ayat yang ke-6, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Ayat yang ke-7, tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya itu dan karena perkataannya itu. Nah, adik-adik, dikatakan karena mimpi, pertama tadi karena ayahnya Yusuf itu lebih mengasihi Yusuf. Kemudian karena mimpi ini jadi saudaranya makin benci sama dia. Ya, saking bencinya dan saking iri hatinya saudara-saudaranya kepada Yusuf, dikatakan mereka ya telah bermufakat. Bermufakat itu apa Kak Kesya? Mereka telah berunding, mereka telah berbincang-bincang untuk merencanakan mencari daya upaya untuk membunuh Yusuf. Wah, jahat sekali ya saudara-saudaranya Yusuf, adik-adik. Nah, tapi tidak semua saudara-saudaranya hendak dan mau untuk membunuh Yusuf ya, berniat untuk membunuh Yusuf. Dikatakan ada di ayat yang ke-21 ya, ini saudaranya Yusuf nih, namanya Ruben ya. Ketika Ruben mendengar hal bahwa saudara-saudaranya itu bersepakat untuk mencari upaya untuk membunuh Yusuf ya, dikatakan janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia ya. Jadi Ruben, jadi saudaranya Yusuf yang dikatakan ingin melepaskan Yusuf dari tangan saudara-saudaranya, itu yang pertama Ruben. Kemudian yang kedua saudaranya namanya Yehuda ya, di ayat yang ke-26. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Nah, adik-adik, kalau misalnya Kak Kesya tanya lagi, banyak tanya ya Kak Kesya pada pagi hari ini. Nah, baik nggak kira-kira perlakuan yang diterima Yusuf oleh Yusuf dari saudara-saudaranya ya? Dia dibenci. Kemudian tadi kita sudah baca sama-sama ketika Yusuf mau melihat saudaranya pada waktu itu ya, Yusuf kan disuruh oleh ayahnya datang untuk mengunjungi saudara-saudaranya, untuk melihat saudara-saudaranya. Dari kejauhan dikatakan mereka sudah berunding, sudah ingin bermufakat upaya untuk membunuh Yusuf. Dikatakan baru saja Yusuf sampai ke saudara-saudaranya itu, mereka menanggalkan jubah yang indah yang sudah diberikan oleh ayah Yusuf kepada Yusuf. Dikatakan setelah itu dia dimasukkan ke dalam sumur yang kosong, yang tidak berair,
tentunya semua perlakuan yang diterima oleh Yusuf dari saudara-saudaranya tidak baik, tidak menyenangkan. Nah, kalau misalnya adik-adik yang di posisi seperti itu, marah nggak? Marah pasti ya, secara manusia pasti ya diperlakukan seperti itu. Yusuf mengasihi saudara-saudaranya, tapi saudara-saudaranya dikatakan membenci dan iri sama dia. Kemudian ya, tapi dibalik lagi pertanyaannya. Ini kan saudara-saudaranya Yusuf iri dan membenci Yusuf. Pertanyaannya dibalik, adakah Yusuf membenci saudara-saudaranya setelah dia menerima perlakuan yang tidak baik dari saudara-saudaranya, setelah ia dibenci, setelah ia dicoba untuk dibunuh, setelah ia dikatakan jubah yang indah yang diberikan oleh ini setelah dicopot, kemudian dia dilemparkan ke dalam sumur, dan selanjutnya dia ternyata tidak jadi dibunuh tapi dijual ya pada orang yang hendak ke Mesir. Yusuf membenci saudara-saudaranya enggak? Ayo adik-adik, siapa kira-kira adik-adik yang bilang kalau Yusuf membenci saudara-saudaranya? Angkat tangan, walaupun tidak kelihatan ya. Ataupun mungkin ada adik-adik yang bilang enggak, Yusuf pasti enggak membenci saudara-saudaranya ya. Nah, kita mau lihat nih, kira-kira Yusuf membenci enggak saudara-saudara setelah mengalami perlakuan yang tidak baik ya, setelah mengalami perlakuan yang tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Di Kejadian 45 ayat 4 sampai yang kelima. Kejadian 45 ayat yang keempat sampai 5. Kalau Kak Kesha boleh ceritakan, singkat cerita pada waktu itu Yusuf dijual ke Mesir ya. Kemudian Yusuf berada di rumah Potifar ya. Kemudian di situ dia difitnah sehingga Yusuf masuk ke dalam penjara. Ya, setelah beberapa waktu bukan hanya dia mengalami yang tidak baik ketika dia berada di tengah-tengah saudara dan keluarganya, ketika di Mesir dia dijual, dia juga mengalami keadaan yang tidak baik. Ya, tapi kita mau lihat nih, apakah Yusuf ini pribadi pendendam ataukah sebaliknya dia pribadi yang seperti tema kita pada pagi hari ini, tetap memancarkan kasih, yaitu kesabaran ya. Di Kejadian 45 ayat yang ke-4, ini singkat cerita pada waktu itu terjadi kelaparan ya di Mesir. Kemudian terjadi kelaparan maksudnya pada waktu itu, kemudian saudara-saudara Yusuf ini pergi ke Mesir untuk memperoleh makanan. Singkat cerita, Yusuf mengenali saudara-saudaranya, tapi saudara-saudaranya tidak mengenali dia, dan akhirnya Yusuf memberanikan diri ini untuk mengaku pada saudara-saudaranya ya. Ayat yang keempat, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesal diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Tidak ada satu kata pun yang mengandung unsur dendam ya. Seperti ini, wah itu saudara-saudaraku yang sudah menjual aku tuh dulu, mereka memperlakukan aku tidak baik dulu itu, aku mau balas dendam. Tidak seperti itu. Dikatakan, Yusuf katakan kepada mereka, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Ya, ada satu kalimat yang menggambarkan betapa baiknya dan betapa hati yang dimiliki oleh Yusuf itu sangat baik. Dia tidak mengingat kesalahan saudara-saudaranya, ya, dia tetap menunjukkan pribadi yang bersabar, bermurah hati, bahkan mengampuni kesalahan saudara-saudaranya, walaupun pada waktu itu dia mengalami dan menerima perlakuan yang tidak baik daripada saudara-saudaranya, ya. Kemudian setelah apa yang Yusuf dapat, ya, apa yang Yusuf dapat ketika dia menampilkan karakter atau sifat kasih ini, yang mau bersabar ini, yang dikatakan dia tetap mengasihi dan mengampuni saudara-saudaranya walaupun mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya dia, ya. Di Kejadian 39 nih kita mau lihat nih pembelaan Tuhan, ya. Kejadian 39 ayat yang ke-21 atas kehidupan Yusuf, ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf.
ya. Tuh dikatakan Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf. Apalagi di ayat yang ke-23 bagian B, ya. Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Adik-adik, ya. Ini dia pembelaan Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang mau tetap setia, yang mau tetap taat, yang mau tetap melakukan firman Tuhan, yaitu kasih yang tadi, ya. Di tengah kesesakan, di tengah penderitaan, dia tetap bersabar. Tuhan akan dikatakan Tuhan memberikan kasih karunia, Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya. Bahkan apa saja yang dikerjakan Yusuf itu Tuhan buat berhasil, ya. Sehingga pada akhirnya Yusuf diangkat menjadi penguasa. Adik-adik boleh baca sendiri di Kejadian 41, ya. Kejadian 41, kita baca sama-sama deh. Kejadian 41 ayat yang ke-39 sampai yang ke-41. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ya, Tuhan membuat Yusuf menjadi orang yang berakal budi dan bijaksana. Ya, dikatakan tidak ada yang seperti Yusuf. Engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu lah seluruh rakyatku angkat taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tuhan mengangkat Yusuf menjadi penguasa atas tanah Mesir. Ya, pembelaan Tuhan. Sebelumnya dia mengalami hal yang tidak baik dalam kehidupannya dia, tapi dia tetap mau melakukan firman Tuhan. Dia mau tetap bersabar, dia mau tetap mengasihi saudara-saudaranya, dia mau tetap mengampuni perlakuan apa yang dia terima, sehingga Tuhan mengangkat dia, dan segala sesuatu yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita sekarang, adik-adik bisa melihat nih, mungkin adik-adik katakan, Kesha, saya sedang mengalami seperti yang dialami oleh Yusuf nih. Tapi bukan yang mau dijual di Mesir, bukan seperti itu. Saya sedang ada teman-teman yang saya tidak tahu salah apa, tapi saya dibenci, saya tidak disukai, seperti itu. Ya, mungkin adik-adik mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan apa yang adik-adik mau, seperti kerikma yang sudah kita baca. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini kita mau belajar apa? Kasih itu sabar, kesabaran. Ya, karena kesabaran itu sendiri adalah buah roh. Yuk kita membaca di Galatia 5 ayat yang ke-22. Semuanya sudah pada hafal nih ya, pasti tentang buah roh ini. Galatia 5 ayat yang ke-22. Semua sudah dapat ya, Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kesabaran adalah salah satu perintah Tuhan untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Mau taat? Mau dong pastinya. Saya yakin anak-anak baik dikit semua mau taat untuk melakukan firman Tuhan. Ya, jadi mulai hari ini kita mau lebih belajar lagi ya. Walaupun keadaan di sekitar kita tidak baik, kita mengalami perlakuan yang tidak baik dari orang-orang di sekitar kita yang kita kasihi, kita mau tetap bersabar ya. Kita mau lihat ayat yang terakhir nih, Efesus 4 ayat yang kedua. Efesus 4 ayat 2. Efesus 4 ayat yang kedua, bagian A ya. Di situ dikatakan firman Tuhan, Efesus 4 ayat yang kedua bagian A, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Hendaklah kamu, dikatakan, selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Diingat terus ya, diingat terus. Kita harus jadi anak-anak Tuhan yang panjang sabar. Sehingga seperti Yusuf, Tuhan akan mengaruniakan kasih karunia yang begitu besar dalam kehidupan kita. Dan segala sesuatu yang kita akan kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Mau. Tapi terlebih dahulu kita mau ikuti dan taat akan firman Tuhan, perintah Tuhan. Amin, puji Tuhan ya. Pada pagi hari ini Kak Kesha mau sebelum kita berdoa, sama-sama kita mau suarakan, kita mau ngomong dengan mulut kita yang keras sampai kedengaran telinga kita. Ngomongnya seperti ini, saya mau jadi anak Tuhan yang panjang sabar. Ya, saya mau jadi anak Tuhan yang
panjang sabar. Semuanya sama-sama ya dalam hitungan ketiga, 2, 3. Saya mau jadi anak Tuhan yang panjang sabar. Amin. Tuhan melihat setiap kehidupan kita dan Roh Kudus yang memampukan setiap kehidupan kita untuk melakukan firman Tuhan dan melakukan segala sesuatu yang seperti yang Tuhan mau. Kita sama-sama berdoa ya, adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kami bersyukur terima kasih Bapak yang baik buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami sudah belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami. Seperti teladan Yusuf Tuhan, kami mau menjadi pribadi anak-anak Tuhan yang bersabar. Dalam situasi kondisi yang tidak menyenangkan, dalam situasi dan kondisi yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan apa yang kami mau tetap bersabar. Kami mau tetap memancarkan kasih, kami mau tetap selalu rendah hati di hadapan Tuhan, melakukan segala yang Tuhan mau, melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga nantinya Tuhan kami boleh memperoleh perkenanannya pada Tuhan. Tuhan menyertai kehidupan kami, Tuhan melimpahkan kasih karunia dalam kehidupan kami, dan segala sesuatu yang kami kerjakan Tuhan akan buat berhasil. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih memberkati anak-anak Mike Tickets dimanapun mereka berada, memberkati sekolah mereka, memberkati pergaulan mereka, memberkati orang tua mereka. Tuhan yang menyertai kehidupan mereka, Tuhan yang menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, melindungi, menyertai, memproteksi dari segala macam sakit, dari segala macam virus-virus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua aman dalam perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami lakukan sembahyang kami hanya dalam Tuhan kami Kristus. Kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik tetap setia melakukan firman Tuhan. Ingat, saya mau jadi anak Tuhan yang panjang sabar. Sampai ketemu di ibadah Mike Tickets minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.